Permisi Pak. Silakan masuk. Mbak Nadia ya? Iya Pak. Silakan duduk. Jadi Mbak Nadia, saya sudah baca profil Mbak Nadia secara singkat. Tapi saya ingin Mbak Nadia tolong jelaskan profil Mbak Nadia. Baik Pak. Nama saya Nadia Amanda. Saya lahir pada tanggal 5 Maret. Oke Mbak Nadia, kalau seandainya Mbak Nadia diterima di perusahaan kami, kontribusi apa yang bisa Mbak Nadia berikan untuk perusahaan kami ini? Kontribusi yang bisa saya berikan. Situasi yang kita lihat tadi itu sering terjadi dalam dunia kerja. Anda sudah dipanggil untuk wawancara kerja dan kesulitan untuk menjawab pertanyaan dari HRD, dari user yang mewawancarai Anda. Bagaimana sebenarnya cara menjawab pertanyaan dengan baik ketika Anda menghadapi wawancara kerja? Hari ini saya Muhammad Nur akan membagikan tipsnya buat Anda semuanya. Dari pengalaman saya selama 11 tahun untuk merekrut mulai dari manajemen trainee, manager, senior manager, sampai juga pekerja yang ada di factory, ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dan inilah bagaimana cara menjawabnya dengan cara yang baik. Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan dan paling sering ditanyakan oleh seorang interviewer adalah, tolong kenalkan diri Anda kepada saya dan kepada kami semua para interviewer yang ada di ruangan ini. Nah, inilah pertanyaan pertama yang Anda hadapi. Kita analisa dulu sedikit, kenapa interviewer menanyakan hal tersebut. Pertama, interviewer menanyakan karena ia ingin membangun suasana yang rileks. Anda baru aja masuk ke ruangan, masih grogi, masih tegang, tentu dengan kenalan akan lebih rileks. Itu yang pertama. Yang kedua adalah interviewer sebenarnya pengen tahu sejauh mana Anda bisa menjelaskan diri Anda dengan singkat dan padat, sekaligus memberikan kesan pertama yang baik. Jadi pertanyaan ini sangat penting untuk bisa dijawab dengan tepat, dengan singkat, dengan padat. Nah, lantas, seperti apa Anda harus menjawab pertanyaan ketika ditanyakan, tolong kenalkan diri Anda. Usahakan untuk mengenalkan aspek-aspek yang penting dari diri Anda yang perlu diketahui oleh si interviewer. Apa itu? Pengalaman sebelumnya, pendidikan Anda, dan kenapa Anda orang yang cocok untuk pekerjaan tersebut dalam penjelasan yang singkat. Jadi misalkan saya ditanyakan, saya bisa jawab, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Muhammad Nur, saya sudah bekerja 11 tahun di bidang HR, saya pernah berkarir sebagai HR di perusahaan multinasional, mulai dari bagian HR untuk training, kemudian HR business partner, di supply chain, di divisi sales, termasuk menangani HR di industrial relations. Saya sangat senang melamar di sini karena saya melihat saya punya potensi di bidang HR yang ingin saya kembangkan di perusahaan yang Bapak dan Ibu pimpin. Itu contoh sederhana ketika kita memberikan introduction awal. Jadi coba sampaikan, kenalkan diri Anda dengan singkat dan padat dan manfaatkan betul momen tersebut untuk menciptakan kesan yang positif kepada interviewer. Pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan adalah, kenapa Anda tertarik dengan posisi yang kami tawarkan? Nah, biasanya interviewer suka bertanya begitu. Baik, Mas, Mbak, Anda melamar ke perusahaan ini. Apa sih yang membuat Anda tertarik untuk melamar di posisi ini? Itulah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh interviewer kepada para pencari kerja. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami dulu kenapa kok interviewer menanyakan hal tersebut. Jadi interviewer ingin tahu sebenarnya bagaimana diri kita melihat kecocokan antara potensi yang kita miliki, pendidikan yang kita miliki, pengalaman yang kita punya dengan pekerjaan yang ditawarkan. Semakin bagus kita menghubungkan hal itu, menunjukkan bahwa kita mengenal diri kita dengan baik dan kita cocok dengan posisi yang ditawarkan. Oleh karena itu, jika Anda mendapat pertanyaan tersebut, kenapa tertarik dengan posisi yang ditawarkan, maka hubungkanlah posisi tersebut dengan pengalaman Anda, hubungkan dengan pendidikan Anda, dan hubungkan dengan skill tertentu yang Anda miliki. Misalkan sebagai contoh nih, Anda melamar di urusan marketing dan Anda punya background tersebut, maka Anda sampaikan, saya sangat tertarik bekerja di posisi yang ditawarkan ini, Bapak, karena saya melihat
saya senang marketing orangnya, saya senang diskusi dengan orang lain, saya senang bernegosiasi, saya senang bangun kontak hubungan dengan orang banyak, dan ini saya lihat akan sangat bisa berkembang di posisi yang ditawarkan di sini. Apalagi saya pernah berkuliah di bidang manajemen dan secara khusus saya mengambil bidang marketing, plus pekerjaan saya terakhir juga di bidang marketing. Jadi itulah kenapa saya sangat tertarik dengan posisi yang ditawarkan ini. Itu contoh bagaimana cara Anda menjelaskan kaitan antara posisi yang ditawarkan dengan kualifikasi, kemampuan, pengalaman yang Anda miliki. Sehingga memberikan kesan yang positif, yang baik di mata seorang interviewer. Pertanyaan berikutnya adalah, interviewer akan suka bertanya pada Anda, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Ini pertanyaan yang gampang-gampang susah untuk dijawab. Jadi kita analisa dulu sedikit, kok interviewer bertanya seperti itu? Jadi interviewer bertanya tentang perusahaannya sendiri karena dia ingin tahu sejauh mana kita betul-betul tertarik, dan itu harus diwujudkan dengan pengetahuan yang Anda miliki tentang perusahaan yang Anda tuju. Jadi sebelum masuk ke sesi wawancara, Anda sudah dipanggil wawancara, pelajari dengan baik perusahaan yang Anda masuk tersebut. Kenali bisnisnya apa saja, skala perusahaannya bagaimana, tantangannya bagaimana, dan seterusnya. Maka dengan cara itu Anda pun bisa menjawab dengan baik pertanyaan tentang kondisi perusahaan ini. Maka jika tadi Anda ditanyakan, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami, maka Anda bisa mengatakan, Bapak, saya melihat perusahaan Anda ini sebuah startup yang berkembang dengan sangat pesat di Indonesia, sudah berjalan selama 5 tahun dan sedang dalam tren yang positif. Dan saya secara pribadi sangat ingin menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Karena saya berjiwa energik, saya senang dengan tantangan yang baru, dan saya melihat peta persaingan di perusahaan startup dengan industri yang seperti perusahaan Bapak ini sekarang sangat-sangat ketat. Jadi itulah situasi yang sedang terjadi dan saya sangat ingin bisa berkontribusi di sana. Ketika Anda menjawab dengan contoh yang tadi saya coba sampaikan, Anda menunjukkan kepada interviewer Anda tahu perusahaan mereka, Anda mengerti situasinya secara umum bagaimana, apa tantangannya, dan Anda bisa menghubungkan kenapa Anda layak di tempat tersebut. Pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan adalah, prestasi apa yang pernah Anda capai? Atau interviewer akan bertanya, coba sebutkan apa pencapaian Anda yang terbesar dalam hidup, dalam pekerjaan. Nah, pertanyaan ini terkadang tidak mudah ditanyakan, apalagi kalau kita tidak mempersiapkan sebelumnya. Jadi ketika Anda ditanyakan hal seperti itu, nggak boleh terlalu lama mikir. Karena jika Anda mikir terlalu lama, itu mengindikasikan kepada interviewer Anda ya nggak punya prestasi sebenarnya. Karena Anda susah membayangkan yang mana prestasi Anda. Oleh karena itu, siapkan betul-betul 1 ataupun 2 prestasi terbaik yang pernah Anda alami. Bisa urusan pekerjaan atau urusan personal. Jadi ketika interviewer menanyakan hal tersebut, dia sebenarnya pengen melihat juga bagaimana Anda sebagai seorang individu mampu bekerja dengan baik, mencapai sebuah prestasi, Anda menghargai diri sendiri dengan prestasi itu, dan dengan prestasi itu menyiratkan bahwa jika Anda pernah berprestasi di tempat sebelumnya, maka harusnya Anda pun bisa berprestasi di company yang baru ini. Maka jika Anda dapat pertanyaan seperti itu, sampaikan dengan jelas, dengan lugas salah satu prestasi Anda. Anda bisa sampaikan, Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Salah satu prestasi yang saya banggakan adalah saya pernah merancang sebuah sistem simulasi bisnis yang kemudian dipakai oleh banyak sekolah, banyak universitas di Indonesia. Di saat itu saya bekerja di sebuah NGO di mana saya merancang proses simulasi bisnis tersebut. Dan apa yang saya buat itu akhirnya dipakai oleh banyak tempat. Dan saya menganggap itu salah satu keberhasilan terbesar yang pernah saya alami. Di mana saya pun bekerja dengan banyak orang dan mendapat apresiasi yang baik dari hasil yang saya lakukan tersebut. Nah, itu contoh. Jadi Anda harus dengan percaya diri, dengan bangga, dengan merasa nyaman, menceritakan apa momen-momen yang terbaik yang pernah Anda alami, yang pernah Anda lakukan. Nggak usah pusing-pusing, pilih 1 atau 2 yang Anda paling nyaman untuk menceritakannya, yang Anda bangga menjelaskannya, yang Anda senang menyampaikan hal tersebut kepada orang lain. Pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan adalah, kenapa saya harus mempekerjakan Anda? Kenapa saya harus memilih Anda di antara ribuan pelamar yang masuk
yang mensubmit lamaran untuk pekerjaan ini? Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena menanyakan langsung tentang kenapa why me, kenapa saya yang harus dipilih bukan si A, si B, atau si C. Jadi ketika seorang interviewer menanyakan pertanyaan kepada Anda, interviewer tersebut pengen tahu dari si orang yang diinterview seberapa percaya diri orang tersebut menilai dirinya secara komparatif terhadap orang-orang lain. Tiap diri kita pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Oleh karena itu, Anda harus identifikasi apa sebenarnya kelebihan diri Anda yang khas, yang khusus, yang akan menjadi nilai positif untuk pekerjaan tersebut. Bisa karena Anda punya sikap tertentu, karakter tertentu, bisa karena pengalaman tertentu yang sangat mendalam, sangat kuat, atau mungkin ada hal-hal yang lebih spesifik terkait hal itu. Jadi jika Anda ditanyakan, kenapa saya harus pekerjaan Anda? Maka coba jawab dengan baik, dengan pede, kenapa saya layak untuk Bapak hire di pekerjaan ini? Karena satu, saya punya background yang relevan. Saya sudah menjalani pendidikan seperti ini dan pendidikan inilah yang cocok untuk pekerjaan yang ditawarkan. Kedua, saya juga sudah punya pengalaman. Selama 3 tahun terakhir, saya menjalani pekerjaan tersebut. Saya pernah mengalami tantangannya, saya pernah membuat inisiatif di sana. Dan tidak hanya itu, secara pribadi saya sangat ingin berkembang dengan tantangan yang baru, tantangan yang berbeda. Dan saya lihat pendidikan yang saya miliki, pengalaman yang saya punya nantinya akan sangat relevan untuk digunakan di pekerjaan yang saya lamar ini. Sehingga Bapak atau Ibu layak untuk memilih saya di pekerjaan ini. Itu contoh bagaimana Anda menjawab ketika tanyakan kenapa Anda layak untuk di-hire. Pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan adalah, pernahkah Anda gagal? Seperti apa kegagalan itu dan bagaimana cara Anda menghadapinya? Nah, ketika HRD menanyakan hal ini, sebenarnya dia pengen tahu apakah satu, Anda pernah gagal atau tidak. Yang pasti, semua orang pasti pernah gagal. Yang kedua yang paling penting adalah orang yang bertanya pengen tahu bagaimana kemampuan Anda menghadapi situasi yang sulit, situasi yang tertekan, situasi yang membebani, dan Anda bisa bangkit dari sana. Maka ketika Anda wawancara kerja, saya sangat menyarankan persiapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Pikirkan satu hal ketika Anda gagal yang membuat Anda down, kemudian Anda bangkit dari hal tersebut. Misalkan ketika saya ditanyakan pertanyaan itu, saya bisa bilang, ya Pak, Bu, saya pernah gagal, dan salah satu kegagalan besar saya adalah ketika dulu saya ikut ujian mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Di ujian pertama itu saya gagal, saya tidak lulus. Terus terang itu membuat mental saya sempat jatuh, saya sempat tidak semangat karena saya sudah persiapan dengan matang, tapi kok saya nggak bisa berhasil ya untuk lulus di perguruan tinggi yang saya harapkan. Namun, walaupun saya mengalami hal tersebut, saya hanya 2 hari saja merasa tidak semangat, tidak termotivasi. Setelahnya saya lihat, toh banyak kok orang-orang yang sukses tanpa harus kuliah terlalu tinggi. Banyak orang sukses yang dimana dia bisa belajar dari banyak tempat. Nah, dengan itu saya mencoba bangkit, saya tingkatkan semangat saya belajar dengan lebih giat karena apa yang sudah terjadi sudah lewat dan saya ingin mempersiapkan apa yang kedepannya untuk masa depan yang lebih baik buat saya. Jadi itulah cerita kegagalan saya dan bagaimana saya menghadapinya. Nah, itu contoh di mana Anda bisa menceritakan sebuah kegagalan dan kemudian secara positif menunjukkan bagaimana Anda bangkit dan kemudian berdiri tegak menghadapi kegagalan itu. Pertanyaan terakhir yang sering ditanyakan adalah ketika wawancara sudah hampir selesai, sudah mau habis, dan kemudian interviewer sudah tidak punya pertanyaan lagi, terkadang ada interviewer yang memberikan kesempatan kepada orang yang dia wawancarai. Interviewer akan bertanya, apakah Anda punya pertanyaan buat saya, buat kami para interviewer? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, ketika interviewer menanyakan hal ini, kita harus paham bahwa inilah kesempatan untuk Anda menunjukkan antusiasme terhadap pekerjaan yang Anda pilih. Jadi jangan jawab, oh nggak ada Pak, saya nggak punya pertanyaan, saya sudah jelas semuanya. Ini menunjukkan bahwa kita kurang tertarik terhadap perusahaan itu atau kita memang kurang tahu apa yang ditanyakan. Maka usahakan betul-betul ketika Anda melamar ke sebuah pekerjaan, pikirkan satu pertanyaan yang baik. Jadi apa yang bisa Anda tanyakan? Bisa macam-macam. Anda bisa bertanya tentang bisnisnya, atau Anda bisa juga bertanya tentang pekerjaan yang nanti ingin Anda lamar tersebut.
Misalnya, saya akan menjawab ketika tadi ditanyakan seperti itu, saya akan jawab, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya terus terang sangat kepengen banget bisa bekerja di tempat yang Bapak pimpin ini, karena saya melihat potensi pasarnya itu masih sangat tinggi. Apalagi di marketing ini challenge-nya itu sangat besar. Kalau saya boleh tahu Pak, menurut Bapak, jika saya diterima di perusahaan ini, apa ya tantangan terbesar yang harus saya atasi di peran tersebut sehingga saya bisa bekerja maksimal di job yang akan saya jalani tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa satu, Anda punya percaya diri untuk saya cocok dengan pekerjaan ditawarkan. Kemudian karena saya ingin maju di pekerjaan tersebut, saya pengen tahu nih dari kacamata orang yang sudah lebih dulu ada di sana, apa ya tantangannya, apa yang akan membuat saya untuk bisa maju ke sana, apa yang perlu saya perbaiki, perlu saya persiapkan. Jadi ketika Anda ditanyakan apakah ada pertanyaan, maka coba ajukan satu pertanyaan yang menunjukkan Anda itu antusias, Anda itu ingin tahu, Anda itu ingin maju. Manfaatkan betul kesempatan tersebut. Jangan bertanya hal-hal yang terlalu teknis, misalkan kapan saya akan diwawancara lagi, terus nanti ini bagaimana, itu boleh dibilang pertanyaan yang sifatnya administratif. Coba ajukan pertanyaan yang sifat itu lebih kuat, lebih impactful, yang menunjukkan Anda tuh orang yang layak untuk diterima di tempat kerja tersebut. Oke, teman-teman sekalian, jadi itulah tadi beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh HRD, oleh user ketika Anda menghadapi wawancara kerja. Memang tidak mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Anda harus merenung jauh ke dalam diri Anda, baca CV Anda dengan baik, poin-poin apa yang penting, yang relevan, dan pelajari perusahaan yang Anda tuju, termasuk pelajari posisi atau jabatan yang Anda lamar. Dengan cara itu, Anda akan bisa menjawab pertanyaan yang lebih baik, dan pihak interviewer akan melihat Anda orang yang layak untuk mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur dari Presenta. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Dan jangan lupa, jika Anda punya pertanyaan seputar dunia kerja, seputar wawancara kerja, silahkan sampaikan dalam komentar di bawah. Tanyakan apapun yang ingin Anda tanyakan, dan saya bersama tim akan coba membantu Anda semua. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.